Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nyai Dr. Hajah Sukiyah Musyafaah MAG, sampai lupa. Dan para wakil dekan semuanya berseragam jas. Selain jas berarti bukan pimpinan ini. Ada komplit ini. Ada Pak Wadek 1, Bapak Dr. Muhammad Arif LCMA, ada Ibu Nyai Dr. Nurul Asia, lali konco dhewe. Ibu Wadek 2, ada Bapak Wadek 3 bidang kemahasiswian dan kemahasiswaan. Karena yang diurusi banyak mahasiswi ya. Mahasiswa dan kerjasama Bapak Dr. Mahir MPhilI. Satu-satunya dosen yang paling mahir di Winsa yaitu Pak Mahir. Pak Dr. Mahir, para kajur, sekjur, kaprodi, sekprodi, pokoknya yang berjas ini adalah para pejabat di Fakultas Syariah dan Hukum. Ada juga narasumber Ibu Merina yang nanti juga akan memberikan materi. Yang kami muliakan para wali. Berarti di hadapan saya ini adalah para wali, aulia min jumlatil aulia. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua wali mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan hadirin semua yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan sehat walafiat bisa hadir dalam rangka silaturahmi antara orang tua wali dan pimpinan manajemen Fakultas Syariah dan Hukum di salah satu fasilitas terbaik di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu amphitheater. Ini baru satu. Tadi Gus Soleh ini menceritakan kalau ada juga amphitheater yang lebih bagus lagi, yaitu di kampus New Mount, kampus Gunung Anyar, atau juga ya sekarang disebut dengan kampus Riverside, sebelah kali atau jejere kali. Jadi tadi Pak Soleh menceritakan bahwa di kampus Gunung Anyar, kalau panjenengan yang pernah ke Juanda, bagi yang pernah, yang belum ya nanti diantarkan Pak Soleh gitu ya. Nanti lewat tol sisi kiri kalau menuju bandara itu ada kampus Riverside, yaitu kampus Winsa Gunung Anyar. Ibu bapak yang kami hormati, acara silaturahmi ini sangat penting sekali, sangat mulia sekali. Maka kami atas nama tim manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya mewakili Pak Rektor, terima kasih kepada Ibu Dekan. Ibu Dekan ini satu-satunya dekan yang perempuan. Aplaus untuk Ibu Dekan. Jadi yang lainnya itu laki-laki dari 9 fakultas dan program pascasarjana, pimpinannya perempuan, yaitu Ibu Sukiyah ini. Maka istimewa sekali Fakultas Syariah dan Hukum itu dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, karena sekarang eranya pimpinan itu perempuan, bukan laki. Ya, perempuan. Jadi perempuan sudah terbukti menjadi pimpinan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada tim manajemen Fakultas Syariah dan Hukum mengadakan kegiatan ini, dan tentu kami juga berterima kasih atas rawuhnya para wali di ruangan ini, wali mahasiswa maksudnya ya. Min jumlatil aulia kata Gus Soleh tadi. Para wali yang hadir di ruangan ini, semoga ini menjadi jariah amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ini penting Ibu Bapak yang kami hormati? Karena hubungan baik antara orang tua wali dengan penyelenggara pendidikan itu sangat berdampak
sangat berpengaruh terhadap, dalam hal ini adalah mahasiswa putra-putri panjenengan. Riset sudah membuktikan kalau hadis itu sudah hadis mutawatir gitu ya, Gus Saleh. Sudah sahih, artinya terbukti, validitasnya terbukti dengan riset, semuanya menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap prestasi dan kualitas atau dalam hal ini adalah mahasiswa. Teorinya yang disebut mungkin Bu Merina ini orang psikologi juga, parenting involvement, keterlibatan orang tua. Panjenengan hadir di sini itu bagian dari keterlibatan panjenengan dalam kesuksesan putra-putri panjenengan di Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu, tidak semata-mata keterlibatan atau dukungan itu, dan sudah pasti mengirimkan uang saku, membayarkan UKT, mengirimkan kadang-kadang beras, masih ada kiriman beras gitu ke, nggak ada nih, sudah ngeten nih, panjenengan nggak ada nih nggih, mobil banking, sudah klik gitu ya, kirim mbok gitu ya, mbok gak iso nutul rek. Kalau dulu kan zaman saya tuh wesel, iya Bu ya. Nah, kita ini kaum kolonial itu wesel ini sesama ya, wesel ya. Kadang dicentelno di pintu pondok itu wesel. Sekarang kan tinggal klik. Tidak hanya sekedar mengirimkan uang saku, tidak sekedar mengirimkan bantuan yang sifatnya material, tapi ada yang lebih penting dari itu semua adalah doa panjenengan, keterlibatan panjenengan untuk memikirkan kesuksesan putra-putri panjenengan yang sekarang duduk kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Saya masih ingat, dan ini mungkin menjadi cerita atau menjadi bagian dari ibu bapak yang kami hormati, bahwa kesuksesan kita semua, kebetulan saya bisa berdiri di panggung ini, saya yakin seyakin-yakinnya bukan karena saya pintar, bukan karena saya sekedar berprestasi, tapi saya yakin karena doa ibu saya, doa tahajudnya ibu saya, bapak abah saya. Jadi variabel doa, variabel mikirkan putra-putri itu adalah sangat amat penting dan berpengaruh banget terhadap kesuksesan, prestasi, kesalehan dari putra-putri ibu bapak yang sekarang kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu, judulnya saja, kalau yang lainnya itu bahasa Inggris, 8 fakultas itu kemarin welcoming day. Ini Fakultas Syariah itu membuat bid'ah, diubah menjadi silaturahmi wali. Gak ada orang tuanya, jadi makanya saya sebut tadi itu para aulia, para wali mahasiswa, langsung wali mahasiswa. Ini luar biasa. Aplaus untuk Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi pertemuan para wali ini nanti diviralkan Bu. Di Winsa ada pertemuan para wali. Tidak hanya wali Songo, ini wali berapa ini ya? Luar biasa gitu ya. 700 ya. Jadi pertemuan para wali yang berkumpul di amphitheater UIN Sunan Ampel Surabaya mendoakan putra-putri mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Oh, itu viral sedunia gitu ya. Ibu bapak yang kami hormati, kenapa tadi saya sampaikan betapa pentingnya keterlibatan orang tua? Karena kami tim manajemen penyelenggara pendidikan tinggi sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, dan kami perlu sedikit tahadus nikmah ya, bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya telah memperpanjang status akreditasi institusinya menjadi akreditasi unggul. Baru kemarin itu saya ulangi, memperpanjang, bukan baru saja. Jadi kita ini institusi atau kampus di bawah Kementerian Agama atau PTKIN dulunya 2018 ya Pak Saleh. Ya 2018 di antara kampus Indonesia Raya ini
hanya 5 yang terakreditasi A. A itu di atas A itu tidak ada, Pak. Jadi A itu wis mumtaz, mentok gitu ya. Nah, sekarang diubah menjadi akreditasi unggul. Nah, kemarin sedikit ada kendala dan alhamdulillah, maka ini bukti bahwa kami tim manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya terbukti telah menjaminkan mutu dengan status akreditasi institusinya terakreditasi unggul. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu membuktikan bahwa kami ini betul-betul memikirkan putra-putri Bapak Ibu dengan terjaminnya mutu. Mutu terjamin, kan gitu ya. Kalau jenengan beli apapun itu kan jaminan mutu. Nah, berarti artinya nggak usah khawatir, nggak usah was-was, gitu dari institusinya. Begitu juga Fakultas Syariah dan Hukum prodi-prodinya berapa? Ada 4 yang ada 7 program studi, yang 4 sudah terakreditasi unggul, Ibu Bapak yang 4-nya berarti kan sudah 70%. Masya Allah. Ini aplaus sekali lagi untuk Fakultas Syariah. Artinya Ibu Bapak para wali ini jangan gelisah, jangan takut, jangan was-was, jangan khawatir. Saya ulangi lah, khawatir ya. Karena terjamin mutunya dari 7 itu sudah terakreditasi unggul. Unggul itu nggak ono meneh, Pak. Di atasnya nggak ada. Wis apa ya? Langit pitulah gitu ya. Nggak ono meneh. Wis nggore lakin mahfud. Jadi sudah betul-betul unggul. Nah, itu menunjukkan kami ini di UIN Sunan Ampel Surabaya betul-betul menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan indikator, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tinggal panjenengan. Nah, kami sendiri berjuang, kami sendiri telah menyiapkan itu semua dengan baik. Lah, butuh partisipasi panjenengan minimal berupa doa, maksimal ya monggo gitu ya. Ya doa dan keterlibatan ibu bapak untuk sama-sama mikirkan apa bahasa Jawanya ini. Ya apa hari ini pinter kabeh, soleh kabeh gitu loh. Baik semua. Nah, acara silaturahmi ini adalah bagian dari itu. Bagian dari keterlibatan tidak hanya kampus yang setiap hari Ibu Dekan ini sampai kurus, Pak. Dulu sebelum jadi dekan ini lemu gitu ya. Sekarang itu ya bukan kurus lah, gak enak ya, rodok langsing. Nah, gitu ya. Itu karena setiap hari memikirkan gimana mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini betul-betul menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang maslahah, rahmah dan ramah. Enggak ditambahin 2 lagi, Bu. Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Biasa. Terlihat ini ya, hukum keluarga Islamnya ya gitu ya. Oke. Jadi tagline-nya saja luar biasa seperti ini. Oleh karena itu ini kegiatan yang luar biasa. Ibu bapak yang kami hormati, Fakultas Syariah dan Hukum itu adalah fakultas tertua dan menjadi cikal bakal IAIN saat itu, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Karena waktu itu berdiri tahun 1965 ya. Betul ya? 65 ya. Jadi saya belum lahir, Pak. Ibu saya mungkin belum juga nikah. Itu Fakultas Syariah dan Hukum ini sudah ada. Fakultas tertua. Belum ada fakultas apapun di Jalan Ayan ini ya. Jadi dulu ceritanya ini fakultas berdirinya IAIN Sunan Ampel Surabaya ini dulu ini kan cabangnya Sunan Kalijogo. Dulu di se-Indonesia itu IAIN itu hanya 2, yaitu Kalijogo sama Syarif Hidayatullah. Nah, Surabaya ini atau IAIN Sunan Ampel ini dulu cabangnya Sunan Kalijogo dan mendirikan Fakultas Syariah yang waktu itu kampusnya terdepan karena di depannya tidak ada lagi, Pak. Iya ya. Bagi alumni atau tahun 90-an atau 2000-an kemarin kan kampus ini yang terdepan gitu. Iya, terdepan karena kampusnya paling depan. Kalau fakultas dakwah itu kan fakultas terbelakang. Menengah gitu ya. Jadi
fakultas tertentu. Fakultas Syariah di Sunan di mana Jalan Ayani, Fakultas Tarbiyah di Malang, Fakultas Usuluddin di Kediri. Saat itu hanya 3. Lah, Fakultas Syariah ini menjadi cikal bakalnya fakultas-fakultas yang lain di YN Sunan Ampel Surabaya, terutama di kampus Surabaya. Maka kalau kita lihat alumninya, Pak, siapa yang nggak menyaksikan seluruh hakim-hakim agama gitu sih, seantero Nusantara itu adalah alumni Fakultas Syariah YIN atau sekarang Fakultas Syariah Indonesia. Maka panjenengan semua para wali ini amanahkan kepada kami putra-putrinya dididik di Fakultas Syariah. Tidak salah, Pak. Wong mbok nih, ibunya fakultas itu ada di sini dan telah melahirkan sekian hakim-hakim agama. Saya pernah itu. Saya ini kan dulu sebelum jadi pejabat itu tukang luyur, tukang sekarang riset dan sebagainya. Terutama Indonesia Timur, ke Lombok, ke Bima, ke Kupang, ke Ternate, ke Ambon, ke Sulawesi. Itu hampir semua hakim agamanya itu alumni Fakultas Syariah YIN Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah, gitu ya. Ya karena tertua ya, gitu ya. Tertua, ya otomatis melahirkan itu. Nah, maka putra-putri panjenengan kalau ingin tinggal mengikuti jejak para wali-wali sebelumnya, ya, wali-wali yang telah melahirkan hakim-hakim agama. Kalau naib ya, penghulu itu sudah nggak, mungkin jumlahnya di data di alumni itu kayaknya kertasnya nggak cukup gitu, para saking akeh gitu ya. Iya, para KUA, pokoknya staf KUA mulai dari staf ya, itu di KUA manapun mesti ada alumni Fakultas Syariah. Nah, tinggal putra-putri panjenengan kalau ingin meniti karir menjadi PNS di bidang itu, tinggal doakan saja. Bondone doa saja, Pak. Yang ngabulkan kan Gusti Allah. Nah, tapi doa itu 99,9% pengaruhnya. Yang 1% ini tugasnya para wali-wali ini, Pak, yang berjas ini. Para walinya dalam arti wali akademiknya. Kalau jenengan kan wali mahasiswa. Ibu bapak yang di depan ini para wali juga, gitu ya. Yang memikirkan gimana kompetensi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa di era sekarang ini. Nah, tentu cerita panjang kehebatan Fakultas Syariah ini harus diteruskan dengan tentu kami di tim manajemen di Fakultas Syariah sudah membuktikan tadi dengan penjaminan mutunya, akreditasinya, maka kemudian tambahan lagi nanti juga mungkin akan disampaikan oleh Bu Merina di bidang psikologi konseling. Di sekarang ini Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin panjenengan sudah doakan putra putri jenengan di rumah juga baik-baik saja, di kampus dididik oleh ini gus-gus ini Bunyai dan gus-gus ini mendidik dengan baik di kelas. Tapi putra putri panjenengan ini interaksinya tidak hanya di kampus, interaksinya tidak hanya di rumah kalau yang dari rumah nih. Tapi sekarang ini interaksinya dengan HP. Mungkin alim Kak kamar, putra kula niku yoga kula niku kalau pulang kuliah niku langsung masuk kamar, mboten napa-napa. Padahal ten kamar ngeten gitu. Koncone niku rencange temannya itu Indonesia, bukan Indonesia Raya, sedunia. Diklik manapun bisa. Dan inilah menjadi problem sekarang ini. Bahwa pertemanan mungkin kalau secara fisik bisa kita jaga, secara kasat mata bisa kita jaga. Siapa yang bisa jaga internet, katanya Pak Soleh, internet gitu ya. Kalau di Madura kan internet ya. Internet ini, online ini, itulah yang mempengaruhi putra putri panjenengan. Di sisi lain, sekarang ini generasi putra putri panjenengannya beda dengan yang, mohon maaf, yang sepuh seperti yang sudah jenengan iki, bukan sepuh, agak tua lah gitu ya. Yang generasi kolonial gitu ya. Sekarang ini kan generasi milenial. Generasi milenial Gen Z sekarang ini disebut juga dengan
generasi stroberi. Ngertos stroberi? Di Madura ada stroberi? Nggak ada. Stroberi itu ngertos. Kalau dipegang, dirodok di napa niku? Nggih, penyet gitu loh. Digledakno nggak berapa jam sudah kusut, layu dan sebagainya. Itu apa ya? Umpamane ya, menyerupai generasi sekarang ini. Mudah banget terpapar, mudah banget terpengaruh, mudah banget penyok. Penyok itu apa gitu? Yang mudah niku loh, cemeng ya, cemeng gitu loh ya. Titik-titik dikasih tugas oleh Bu Sukiya dengan membuat, sekarang nggak ada makalah ya, buat tugas gitu ya. Itu wes ngek gitu ya. Ngek itu apa gitu? Melayu pusing kan gitu ya. Dikasih tugas apa? Mama. Nah, ya. Iya nih mama, mbok gitu ya. Jadi kayak cemeng banget gitu loh, maklek gitu ya. Gak napa beda dengan yang kolonial ini. Waduh, disadu-sadui dosennya, wes biasa gitu ya. Nggih, kasih tugas ya alhamdulillah jewer biasa. Saya ini kan temannya punya ini. Setiap hari kalau pulang terlambat udah ini sedang ini gitu ya. Padahal mahasiswa jewer lah gitu. Tapi seneng gitu loh. Semakin tingkat penjewerannya kiai terhadap saya itu semakin barokah kan gitu dong. Nah sekarang rasanya dicewer, disentak saja sudah plek gitu ya. Nah ini Pak persoalannya. Di sisi lain tadi itu dampak internet, dampak online yang luar biasa. Di sisi lain juga kemampuan untuk menjaga ini juga. Ini memang eranya, memang generasi kita seperti ini. Nah itu yang akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pembelajarannya mereka kemudian. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi ini harus kita perhatikan ibu bapak sekalian, para wali ini untuk memperhatikan putra putri panjenengan bahwa ada kondisi eksternal tadi itu berupa online, tapi di sisi lain kepribadian putra putri panjenengan dalam situasi yang seperti itu beda. Coba ibu-ibu ibu-ibu ini kan yang paling ngapunten, ada yang paling dekat kan dengan putra putrinya. Dulu saya kan gitu ya, biyen itu ngene lah, biyen itu kan biyen Bu, nah mesti gitu dijawab gitu, itu kan biyen Bah gitu, sekarang beda lah gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan, maka nanti ada ibunda ini yang akan memberikan materi keadaan seperti ini yang dihadapi oleh teman-teman para mahasiswa sekarang ini. Nah tentu itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kami, kebetulan saya ini dengan Pak Wadek 3 ini hampir setiap saat ini Pak rapat mendiskusikan, bahkan mem-BAP Pak putra putri mahasiswa tidak di Fakultas Syariah ya di yang lain gitu ya, terkait dengan persoalan kemahasiswaan. Nah itu sehingga catatan kami dengan Pak Wadek 3 ini banyak sekali, maka sumbangsi keikutsertaan partisipasi orang tua wali ini sangat penting dalam rangka mensukseskan para mahasiswa di khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama tim manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya, matur sembah nuwun rawuhipun para aulia ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat, barokah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang kata, yang banyak, untuk kemudian bisa mendidik putra putri ibu bapak semuanya menjadi solehah, bermanfaat, bisa berkhidmah untuk agama bangsa dan amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.